Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, kami masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu lanjutan dari kisah Mas Andri, di mana Mas Andri ini adalah seorang pengusaha ataupun pedagang kecil-kecilan, di mana dia itu tinggal di daerah perkotaan. Tetapi kali ini santet menyantetnya bukan persaingan tentang usaha, melainkan karena tetangga yang kurang baik dan selalu memandang negatif terhadap seseorang, khususnya kepada Mas Andri. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak ceritanya. Keesokan harinya setelah Pak Jono itu menawariku pekerjaan sewaktu beliau pulang dari ibadah dari masjid, aku pun mengiyakan untuk bertemu kepada Pak Jono di lapak dagangannya. Di hari ini juga aku langsung menemui Pak Jono. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo le, masuk dulu le, jawab Pak Jono kepadaku. Nggih Pak, gimana? Sudah dipikirkan matang-matang belum yang ditawarkan Bapak kemarin? Alhamdulillah sudah Pak. Gini aja le, kamu sudah makan belum? Sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang masalah pekerjaannya, kamu makan dulu kalau belum makan. Sudah Pak, tadi dikasih sama Pak Tamrin di masjid. Ya sudah kalau sudah makan, jawab Pak Jono kepadaku. Terus gimana Pak? Kalau aku menerima pekerjaan Bapak, aku kerja apa di sini Pak? Tanyaku kepada Pak Jono. Gini le, Bapak kan di sini dagang kuliner, dagang cemilan kecil-kecilan di rumah. Jadi kalau kamu mau kerja di sini, yang pertama kamu tinggal di sini juga enggak apa-apa. Yang kedua, kamu bantu-bantuin Bapak dari produksi, pemasaran, dan lain-lain, ikut bantuin Bapak ya. Itu gimana? Kamu mau apa tidak? Iya Pak, saya mau. Toh lagian juga saya belum dapat pekerjaan. Ini ada pekerjaan juga, saya sudah sangat bersyukur Pak, jawabku kepada Pak Jono. Ya sudah, ini contoh pekerjaannya itu tuh. Di sana kan ada cemilan kayak basreng dan lain-lain. Ya itulah pekerjaannya. Jadi nanti kan ada yang menggoreng. Kamu kalau misalkan di sini kok yang membungkusin kewalahan, kamu ikut bungkus, tapi kamu fokusnya di satu, yaitu untuk jualannya le. Nggih Pak. Oh iya Pak, kan saya nggak punya kendaraan Pak. Gini le, kalau masalah kendaraan semua Bapak fasilitasi, baik dari motor Bapak akan fasilitasi. Nggih Pak, kalau kayak gitu kapan saya mulai bekerja di sini Pak? Terserah kamu. Besok juga ndak apa-apa. Kalau hari ini kamu mau tinggal di sini juga ndak apa-apa, jawab Pak Jono kepadaku dengan sangat yakin menerima aku sebagai karyawannya. Dengan pertolongan Pak Jono, aku pun tidak terlunta-lunta lagi dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagiku. Bagaimana tidak? Dulunya aku hanya pengangguran. Setelah aku pengangguran, aku hidup di pesantren. Setelah aku di pesantren untuk memutuskan merantau di kota, 1 bulan lamanya aku hanya hidup di masjid menemani dari Pak Tamrin. Memang aku selalu dibantu dan ditemani dengan orang-orang baik. Kali ini aku juga dibantu dan ditolong oleh orang baik, yaitu Pak Jono. Aku pun berniat dan bertekad tidak akan mengecewakan Pak Jono. Aku harus bisa semampuku, sebisa saya untuk memaksimalkan pemasaran produk dari Pak Jono ini. Le, kenapa kamu melamun? Yowes, gini aja, kamu udah siap belum kalau langsung tinggal di sini? Kalau memang kamu sudah siap, sana kamu pulang dulu ke masjid, pamitan sama Pak Tamrin, kemudian baju-baju dan peralatanmu semua yang ditinggal di masjid bawalah ke sini le, tanya Pak Jono
sembari membuyarkan lamunanku. "Nggih Pak." "Ya sudah Pak, kalau kayak gitu aku tak pamit dulu pulang ke masjid ya Pak, untuk berpamitan dulu sama Pak Tamrin." "Iya Le, sana Le, santai aja Le. Kamu di sini ndak cuman kamu orang kok, banyak teman-temannya nanti. Kamu tinggal di sana, di kamar itu nanti banyak teman-temannya, satu profesi dengan kamu." "Nggih Pak, matur suwun nggih Pak atas pertolongan Bapak. Aku dapat pekerjaan di sini." "Iya Le, ndak apa-apa. Ya udah sana Le." "Nggih Pak. Aku tak pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah aku berpamitan kepada Mbak Jono, aku pun langsung bergegas menuju ke masjid, di mana di masjid itu adalah tempat tinggalku selama 1 bulan. Dan disitulah aku mendapatkan pertolongan pertama ketika memutuskan untuk merantau di kota, yaitu Pak Tamrin dengan begitu tulus dan ikhlas menerimaku untuk tinggal bersamanya. Bahkan aku sudah dianggap sebagai anaknya. Selangkah demi selangkah, akhirnya langkah kakiku sampailah di masjid tempat tinggalku, di mana masjid itu adalah masjid yang bersejarah karena awal mula pertolonganku di masjid itu untuk tinggal dalam 1 bulan. Dan pada akhirnya saya mendapatkan pekerjaan dari Pak Jono ini. "Permisi Pak." "Pak Tamrin." "Iya Le, gimana Le? Kamu sudah tempat Pak Jono?" "Alhamdulillah sudah ini Pak tadi." "Terus bagaimana Le?" "Gini Pak, aku mohon maaf banget ya Pak. Kali ini aku nggak bisa nemenin Bapak lagi di sini." "Ya ndak apa-apa toh Le, itu kan hak dan kewajibanmu Le untuk menentukan kehidupanmu. Bapak juga malah seneng kamu masih muda terus mau bekerja. Jadi kalau kamu bekerja tempat Pak Jono, dijaga. Kamu harus bisa menjaga perasaan Pak Jono dan harus semampunya agar tidak mengecewakan Pak Jono ya Le." "Nggih Pak, insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak telah membantuku hidup di sini selama 1 bulan ini Pak." "Iya Le, ndak apa-apa. Namanya juga manusia itu kan saling membutuhkan." "Ya wis Le, gimana? Kamu mau langsung ke sana apa di sini dulu?" "Gini Pak, saya mau langsung ke sana aja. Soalnya mulai besok pagi aku sudah mulai bekerja tempat Pak Jono." "Ya wis, yang penting hati-hati. Jaga kesehatanmu ya Le. Jangan sembarangan bergaul karena di kota itu bahaya kalau salah pergaulan." "Nggih Pak, makasih banyak ya Pak atas sarannya." "Iya Le, wis kono Le, diringkesi baju-bajumu." "Nggih Pak." Akhirnya setelah aku berpamitan dengan Pak Tamrin, aku pun langsung bergegas mengumpulkan barang-barang bawaanku ke dalam tas. Setelah selesai mengumpulkan barang-barang ke dalam tas, aku pun langsung bergegas menuju ke rumah Pak Jono. "Pak Tamrin, aku pamit dulu ya. Lain kali kalau ada waktu aku kesini lagi." "Iya Le, wis kono Le, hati-hati." "Nggih Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ucap salamku kepada Pak Tamrin. Kemudian aku pun langsung bergegas, berjalan santai, langkah kakiku selangkah demi selangkah. Aku pun menyusuri jalan dari masjid ke rumah Pak Jono. Tidak terasa aku pun sudah sampai di pelataran rumah Pak Jono. Memang, usaha Pak Jono bukanlah lapak di pinggir jalan seperti pada umumnya, seperti perdagangan bakso, mie ayam, sate, dan lain-lain. Pak Jono melainkan industri rumahan ataupun produksi cemilan di rumah, kemudian dikemas dan dipasarkan oleh sales-sales. Aku pun di sini bekerja sebagai salesnya, tapi itu sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur karena sudah diterima bekerja tempat Pak Jono. Akhirnya aku sampai ke depan pintu rumah Pak Jono. "Le, kamu langsung masuk aja ke kamar samping itu ya. Itu kan di sana ada 2 kamar. Kamu masuk aja kamar yang sebelah sana. Soalnya yang sebelah sana kan cuman masih 2 orang, yang sebelah sini udah penuh." "Nggih Pak."
Aku langsung bergegas menuju ke kamarku, di mana kamar itu adalah kamar para pekerja dari Pak Jono. Malam pun tiba. Aku pun beristirahat dengan para karyawan dari Pak Jono. Mungkin jumlahnya sekitar 10, karena aku masih awal bekerja bersama Pak Jono. Jadi aku belum kenal satu sama lain dengan para karyawan-karyawan dari Pak Jono itu. Aku tidur bersama mereka semua, menunggu keesokan paginya. Aku bercanda dan berkenalan dengan para karyawan-karyawan tersebut. Waktu tidak terasa aku habiskan bersama teman-teman baruku, yaitu para karyawan dari Pak Jono itu. Aku merasa sangat betah dan nyaman tinggal di sini karena mereka semua menerimaku dengan baik. Begitupun Pak Jono, orang yang sangat baik untuk menerima aku sebagai karyawannya. Padahal Pak Jono belum mengenalku lebih jauh bagaimana aku dan bagaimana karakterku. Tapi Pak Jono begitu ikhlas menolongku sehingga aku dapat bekerja dan tinggal bersama beliau. Keesokan harinya setelah aku bangun dari tidur, aku mulai diarahkan dari Pak Jono dan tim-tim lainnya sebagai karyawan dari Pak Jono itu. Le, hari ini kamu sudah bisa mulai bekerja. Jadi ini motor bawa kamu ya. Ini motor Bapak pinjemin untuk kamu. Tolong motor ini dijaga dan diisi bensin. Nanti kalau setiap pagi Bapak kasih uang transport ke kamu. Njeh Pak. Kamu sudah tahu belum cara kerjanya di sini, Le? Belum Pak. Kalau belum, nanti kamu gak usah bawa barang dulu, Le. Kamu ikut dulu sama si Joko ya. Joko ini nanti akan mengajarimu bagaimana cara mencari pelanggan dan bagaimana cara berjualan produk cemilan dari Bapak ini. Njeh Pak. Ya udah. Nanti kamu kan paham sendiri setelah diajari sama Joko. Kamu kalau belum sarapan, sarapan dulu sana sama temen-temen. Itu Joko, ini si Andri diajak makan ya. Njeh Pak, jawab Joko dengan sopan. Lalu Joko mengajakku untuk makan bersama teman-temannya, yaitu karyawan dari Pak Jono. Di mana karyawan Pak Jono ada banyak, sekitar 15 orang. 10 orang untuk bagian pemasaran, sedangkan yang 5 di bagian produksi, yaitu penggorengan dan pengemasan. Setelah makan, aku pun langsung bersiap-siap untuk mengikuti Mas Joko belajar dari pemasarannya. Dri, kamu sekarang gak usah bawa motor dulu ya. Kamu aku gonceng aja dulu, soalnya nanti kita muter-muter dulu biar tahu wilayah sini, ucap Mas Joko kepadaku. Iya Pak, iya Mas. Terus gimana Mas, sekarang langsung berangkat apa gimana? Jawabku dengan semangat. Ya nunggu nanti toh teman-temannya itu biar pada berangkat lalu kita berangkat. Kita berdua gak usah bawa barang dulu, bawa cuma 1-2 aja buat contoh. Oh iya Mas. Kemudian aku pun sama Mas Joko berangkat bekerja. Dan Mas Joko selalu bersabar mengajariku tentang bagaimana cara mencari pelanggan dan menjual barang-barang ini. Singkat cerita, sore hari sudah datang. Kemudian aku pun langsung pulang ke rumah Pak Jono. Setelah aku sampai ke rumah Pak Jono, lalu aku diajak oleh Mas Joko untuk masuk ke dalam rumah Pak Jono, di mana karyawan-karyawan lain dan aku pun harus absen sore ataupun melaporkan penjualan kepada Pak Jono setelah 1 hari keliling untuk menjual produknya. Setelah selesai untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan pekerjaan tadi pagi sampai sore hari kepada Pak Jono, lalu Pak Jono bertanya kepadaku, Le, gimana? Kamu sudah tahu apa belum caranya? Insya Allah Pak, sedikit demi sedikit saya sudah agak tahu Pak. Ya udah Le, nanti kamu kan udah terbiasa, pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa Le, jangan khawatir, mudah kok jualan kayak gini, ujar Pak Jono kepadaku. Njeh Pak, kamu harus semangat Le. Kamu jangan sia-siakan masa depanmu yang masih jauh Le. Ingat Le, kamu kan pernah cerita kepada Bapak
kalau bapakmu sudah meninggal sewaktu kamu masih kelas SMA kelas 1 Le. Jadi kamu harus benar-benar semangat mencari uang untuk membantu keluargamu yang di rumah. Ibu dan adik-adikmu selalu mengharapkanmu sehat dan berhasil di kota ini Le. Nggih Pak, aku minta doanya ya Pak. Iya Le, saiki pokoknya awakmu kini nggak usah ragu-ragu. Kamu harus bekerja dengan semangat. Bapak akan mengajarimu bagaimana tentang cara berusaha. Dan nanti kalau kamu sudah memang benar-benar mampu dan bisa memahami semua ilmu pemasaran dari Bapak akan kamu ajari untuk membuka sendiri buat usaha kamu sendiri Le. Buat masa depan kamu Le. Nggih Pak. Aku sangat heran dan sangat senang sekali ketika Pak Jono mengatakan seperti itu. Memang Pak Jono mengatakan itu tidak hanya kepadaku, melainkan ke semua karyawan-karyawannya. Pak Jono begitu sangat senang membantu orang-orang. Pak Jono tidak takut dengan persaingan. Justru karyawan-karyawan yang ikut dengannya ingin suatu saat membuka usaha sendiri, tidak harus bekerja setiap tahun dan seumur hidup bekerja bersama Pak Jono. Pak Jono memang orang sangat baik. Le, kamu kok malah melamun? Panggil Pak Jono sembari membuyarkan lamunanku. Nggih Pak, yowes kono awakmu maem dulu, terus kamu istirahat, besok kamu kan mulai kerja. Ingat Le, mulai besok kamu sudah kerja sendiri dan bawa barang sendiri, kamu cari pelanggan dan kamu jual sendiri barang itu Le. Semakin banyak yang kamu jual, semakin banyak penghasilan yang kamu dapat ya Le. Nggih Pak. Yowes sana Le, kamu makan terus istirahat. Nggih. Kemudian setelah aku dinasehati begitu banyak bersama Pak Jono, aku pun langsung bergegas untuk ke dapur untuk makan. Kemudian setelah makan aku beranjak ke kamar untuk istirahat. Memang di rumah Pak Jono semua karyawan itu dianggap keluarga. Tidak boleh untuk merasa rasa canggung di rumah itu. Disuruh dianggap seperti rumahnya biasa. Begitupun Pak Jono menganggap karyawan-karyawan lainnya dan semuanya itu seperti anaknya sendiri. Malam pun tiba. Kegiatanku sama seperti sebelumnya, yaitu bercanda dan ngobrol bersama teman-teman karyawan Pak Jono itu. Setelah selesai ngobrol panjang lebar, kemudian aku pun bergegas untuk istirahat, kemudian melanjutkan tidurku, menunggu keesokan pagi. Pagi ini begitu cerah, secerah hati dan pikiranku kali ini. Aku hari ini adalah aktivitas pertama bekerja sendirian. Sedangkan kemarin aku masih diajari sama Mas Joko tentang bagaimana cara mencari pelanggan dan menjual produk-produk dari Pak Jono itu. Dan pada kesempatan kali ini, aku dipercaya oleh Pak Jono untuk berangkat sendiri untuk menawarkan dan mencari pelanggan sendiri. Setelah aku dikasih uang transport kepada Pak Jono, lalu aku langsung bergegas berangkat bekerja sendiri membawa kendaraan sendiri. Seharian penuh dari pagi hingga sore. Syukur di hari ini aku berhasil menghabiskan semua barang-barangku untuk mencari pelanggan. Dan aku pun pulang dengan keadaan senang dan bahagia. Tentu karena ini pengalaman pertamaku kerja. Sesampainya aku di rumah Pak Jono menyambutku sangat dengan hangat. Lalu Pak Jono menyuruhku masuk ke dalam rumah. Aku pun selalu dinasehati Pak Jono. Setelah dinasehati dan melaporkan semua penjualan hari ini, aku pun langsung bergegas aktivitas seperti biasa. Tidak terasa waktu sudah lama, sekitar 3 bulan lamanya aku bekerja bersama Pak Jono. Aku sedikit demi sedikit mulai mengerti dan memahami cara bagaimana memasarkan produk-produk dari Pak Jono. Kegiatan-kegiatan seperti ini, pagi hingga sore aku bekerja, malam aku bercanda, kemudian aku istirahat dan tidur. Dan tidak lupa Pak Jono selalu menasehatiku. Setahun kemudian aku bekerja tempat Pak Jono, lalu aku berencana untuk menikah. Dan akhirnya aku pun menikah dengan seorang wanita cantik. Dulu dia adalah teman sekolahku di waktu aku masih SMA.
Singkat cerita, aku pun menikah dengan perempuan itu. Sebut saja dia adalah Desi, perempuan yang sangat baik dan cantik dan mengerti tentang kehidupanku dan menerima aku apa adanya. Setelah aku menikah, aku memutuskan untuk tidak tinggal lagi bersama teman-temanku di rumah Pak Jono, melainkan aku mengontrak rumah sendiri. Rumah yang saya kontrak tidak terlalu jauh dari rumah Pak Jono karena aku masih ikut bersama Pak Jono, di mana setiap hari aku masih mengambil barang produksi dari Pak Jono lalu aku jual sendiri. Kehidupan seperti ini masih aku jalani kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun, istri mulai hamil tua dan aku pun bertanya kepada istriku, "Dek, nanti setelah anak kita lahir, aku tak berhenti saja dari rumah Pak Jono ya, kita mendirikan usaha sendiri." Tanyaku kepada istriku. "Iya mas, memang sampean sudah siap dan mampu untuk menjalankan usaha sendiri?" "Insya Allah dek, saya sudah siap. Karena saya kan sudah lumayan lama bekerja sama Pak Jono. Jadi cara pemasaran dan produksi, pengemasan dan lain-lain sedikit sudah mengerti. Untuk yang lain-lain untuk dan mematangkannya nanti setelah kita berjalan menjalani usahanya dek." "Iya mas," jawab istriku dengan sangat setuju. 2 bulan kemudian, anak pertamaku lahir. Aku beri nama Galuh, di mana ini adalah anak pertamaku. Dan ketika kelahiran, istriku pun aku ajak pulang ke rumah ibu dan adik-adikku. Istriku melahirkan di sana. Ibuku pun sangat senang karena dia mendapatkan cucu pertama dariku. Dan sangat senang sekali karena mendengar kabar tentangku. Aku bekerja di rumah Pak Jono dan akan merintis usaha sendiri. Tapi aku pulang di sana tidak lama. Setelah lahir, 3 bulan lamanya aku, istri dan anak-anakku tinggal bersama ibuku. Kemudian aku langsung berangkat lagi ke kota berpamitan kepada ibu. Tentu saja dengan tujuan aku mendirikan usaha sendiri. Setelah sesampainya aku di kota, keesokan harinya lalu aku ke rumah Pak Jono untuk berpamitan tidak lagi bekerja di rumah Pak Jono. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk le. Gimana le, anakmu sudah lahiran?" "Alhamdulillah sudah pak." "Laki apa perempuan?" "Alhamdulillah laki-laki pak. Saya beri nama Galuh pak." Bagus banget le." "Iya pak. Ini gini pak, ini sebelumnya saya mohon maaf. Saya sama istri kan sudah berniat, jika anak pertama saya lahir, aku ingin membuka usaha sendiri pak, untuk berhenti bekerja bersama bapak." "Oh gitu. Kamu serius sudah siap dan mampu untuk menjalani usaha sendiri le?" "Insya Allah saya sudah siap pak." "Ya sudah, kalau memang sudah siap, kamu lakukan saja le. Yang penting le, namanya orang usaha, itu pasti banyak sekali godaan-godaan. Tidak mungkin orang yang usaha itu langsung berhasil. Pasti mengalami sebuah kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Kamu harus bersabar dan kuat menjalani semua cobaan-cobaan yang akan terjadi kepadamu le." "Nggih pak," nasihat Pak Jono kepada aku. "Ya udah le, kalau kamu memang sudah benar-benar siap, kapan kamu mulai usaha dan kamu sudah punya modal belum?" "Alhamdulillah saya sedikit demi sedikit sudah punya modal pak. Penghasilanku selama bekerja sama bapak insya Allah sudah cukup untuk memberi peralatan dan mendirikan usaha sendiri pak." "Ya sudahlah, syukur le kalau kayak gitu." "Ya udah pak, ini makasih banyak." "Iya le, pokoknya kamu kalau ada masalah apa saja kamu kesini saja le, ceritakan saja sama bapak, nanti akan bapak saya bantu." "Iya pak." Setelah aku berpamitan kepada Pak Jono, lalu aku bergegas untuk pulang. Kemudian keesokan harinya pun aku langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk produksi di rumah. Setelah semuanya siap, keesokan harinya aku mulai beraktivitas seperti biasa.
sewaktu aku masih kerja tempat Pak Jono. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Karena aku merintis dari nol, otomatis untuk produksi aku pegang sendiri. Setelah aku produksi, aku kemas dan aku pasarkan sendiri. Kegiatan seperti ini berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya. Dalam waktu 1 tahun, aku hampir menyerah bersama istriku karena banyak sekali masalah-masalah dalam pemasaran yang aku alami. Tapi aku selalu diberi semangat oleh Pak Jono karena Pak Jono selalu baik kepadaku dan tidak kurang memberiku nasihat dan arahan-arahan tentang usaha. Selain itu, aku terngiang tentang nasihat dari bapak dan ibuku. Setelah aku mengingat begitu banyak nasihat dan keinginan dari orang tuaku, rasa semangatku tumbuh kembali. Setahun aku menjalani usaha, merintis usaha, aku mengalami begitu banyak kegagalan seperti apa yang pernah dikatakan Pak Jono kepadaku. Aku dan istri berniatan untuk pindah kontrakan, di mana kontrakan ini tepatnya di kota sebelah dari kota ini. Singkat cerita, aku pun pindah ke kota sebelah. Sebut saja kota sebelah adalah kota B. Disitulah aku menetap dan merintis melanjutkan usahaku. Aku mengontrak rumah, di mana rumah itu adalah berjejer 3. Yang sebelah itu sama pedagangnya, tetapi dia pedagang di pasar. Yang sebelahnya lagi, dia sebagai pekerja serabutan. Ibu yang berdagang di pasar begitu sangat baik. Dia menganggapku dan istriku sebagai anaknya. Begitupun aku menganggap beliau sebagai ibuku. Tentu saja, karena aku jauh dari orang tua dan sanak saudara, pasti aku butuh orang-orang yang kuanggap sebagai orang tua di perantauan. Alhasil, ibu yang berdagang di pasar itu kuanggap sebagai ibuku sendiri. Tidak kurang ibu itu selalu menasihatiku. Tapi ibu itu tidak betah tinggal di sini setelah aku menjalani kehidupan kurang lebih 4 bulan lamanya di sini. Tentu saja karena faktor tetangga, bukan faktor masalah persaingan usaha, melainkan tentang tetangga. Di mana tetangga yang sebelah sebagai serabutan itu orangnya suka jahil dan tidak suka kepada tetangga-tetangga lain, khususnya kepada ibu yang berdagang di pasar. Waktu itu aku belum terasa kalau orang itu juga tidak suka denganku, karena aku merasa masih baru di situ. Jadi kuanggap semua orang itu baik dan tulus bertetangga denganku. Kehidupanku di kota B ini saat ini mulai membaik dan usahaku sudah mulai berkembang. Di mana pada kesempatan kali ini usahaku sudah mempunyai 4 orang karyawan dan usia anakku sudah 2,5 tahun. Aku pun sangat bahagia dan bangga karena keinginan kedua orang tuaku adalah menjadi orang yang hebat, orang yang mandiri, dan orang yang berjalan menuju jalan kebenaran. Aku merasa sangat bahagia dan bangga. Aku tidak bisa seperti ini jika tidak ada kedua orang tuaku dan orang-orang baik seperti Pak Tamrin dan Pak Jono. Aku tidak akan melupakan jasa dari Pak Tamrin dan Pak Jono yang selalu membimbingku dan menasehatiku dengan sabar dan ikhlas. Ujian-ujian silih berganti. Kali ini ujian yang kuhadapi bukanlah ujian yang menerpa usahaku, melainkan ujian yang menerpa keluarga kecilku. Aku baru menyadari setelah kepergian dan pindahnya ibu sebelah ke kontrakan lain. Kali ini aku tinggal sendiri dan satu tetangga, yaitu tetangga yang bekerja serabutan itu. Aku baru menyadari apa yang dikatakan oleh ibu itu. Memang ibu itu pernah berkata kepada kami, aku dan istriku, "Mas, Dok, di sini kamu hati-hati. Soalnya kamu kan di sini sebagai pendatang. Kamu harus bisa menyikapi keadaan tetangga di sini, khususnya orang-orang yang jelas adalah orang pribumi sini." "Oh iya Bu, emang kenapa Bu?" "Ya enggak, pokoknya kamu hati-hati. Nanti kalau kamu tidak hati-hati, pasti kamu tidak akan betah seperti saya," ucap ibu itu kepada kami. Aku pun bertanya-tanya,
Ada apa dengan kata-kata ibu itu? Setelah beberapa bulan kemudian kepindahan dari ibu itu, aku mulai merasakan keanehan-keanehan. Kali ini keanehan yang aku alami setiap kali istri memasak nasi. 2 jam setelah masak, nasi selalu basi. Itu berjalan sampai 1 bulan lamanya. Aku belum menyadari jika itu ada hal-hal yang aneh yang terjadi terhadap keluarga. Aku masih berpikir positif, mungkin menanak nasinya kurang benar. Setelah nasi itu basi, kemudian kejadian aneh terjadi lagi terhadap keluarga. Kali ini terjadi terhadap anak. Anak setiap hari, setiap malam, jam 2 malam selalu menangis histeris. Berhenti jam 4 pagi menjelang subuh. Aku dan istri sangat kewalahan dan merasa sangat lelah menghadapi ujian-ujian ini. Apa mungkin anakku ini sakit? Apa mungkin anakku itu keseleo? Ujarku dalam hati. Setelah berbulan-bulan aku menghadapi ujian-ujian itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Kiai. Sewaktu dulu aku masih di pesantren. Dek, besok kita ke pesantren saja sowan kepada Pak Kiai dan kita bertanya, ada apa sebenarnya, masalah apa yang menerpa keluarga kita ya dek? Ajakku kepada istri. Oh iya mas, besok ya mas. Iya dek. Keesokan harinya aku pun langsung bergegas pergi menuju ke rumah Pak Kiai bersama istri dan anakku. Setelah sesampainya di rumah Pak Kiai, aku pun bersowan, berucap salam kepada Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo. Walah le, gimana kabarmu? Kok lama nggak kelihatan? Alhamdulillah Pak Kiai, aku dan istriku sudah sehat. Oh ya udah ya udah. Gimana, ada apa? Kok kamu tiba-tiba kesini? Ini gini Pak Kiai. Sebelumnya aku mohon maaf kedatanganku ke sini. Satu adalah silaturahmi dan yang kedua aku ingin sedikit pencerahan dan saran dari Pak Kiai. Emangnya ada apa le? Gini Pak Kiai, aku heran. Setiap aku menjalani usaha pasti ada saja masalah. Dulu usahaku hampir saja bangkrut. Ketika aku mulai berkembang pindah ke kota B, usahaku mulai bangun lagi dan mempunyai karyawan. Tapi kali ini ujian yang aku rasakan bukanlah di usaha Pak Kiai, melainkan dalam keluarga. Oh gitu, emangnya apa yang kamu rasakan di keluargamu itu Dri? Ucap Pak Kiai kepadaku. Aku merasakan ada yang aneh Pak Kiai setelah aku menempati rumah itu kurang lebih hampir 1 tahun lamanya. Satu kejadian yang pernah aku alami itu, nasi selalu basi padahal masak belum lama Pak Kiai. Setelah masak 2 jam pasti basi, itu berlarut-larut hingga 1 bulan lamanya Pak Kiai. Oh terus apalagi Dri yang kamu rasakan? Kemudian setelah itu Pak Kiai, memang nasi sudah tidak basi karena aku ganti penanak nasi yang baru. Tapi anehnya setelah itu anakku setiap malam itu nangis histeris, tidak bisa dikendalikan Pak Kiai setiap jam 2 malam. Ujarku kepada Pak Kiai. Nah terus gimana lagi Ndri? Ini gini, sebenarnya itu ada apa sih Pak Kiai? Apa memang itu murni kejadian alam yang sedang aku alami, atau memang ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi Pak Kiai? Sebentar. Pak Kiai pun menerawang tentang hal-hal yang terjadi pada keluargaku. Singkat cerita, Pak Kiai sedikit bercerita. Ini gini le, semua itu adalah kehendak yang maha kuasa. Bapak cuman hanya sekedar ngasih saran, itu pun hanya sekedar indera penciuman. Saya takut sebenarnya menceritakan hal ini karena takutnya timbul sebuah fitnah. Tapi ini semua adalah keinginanmu. Jih Pak Kiai. Terus apa Pak Kiai? Ini gini le, sebenarnya ada orang yang tidak suka kepada kamu.
Bapak hanya bisa segini le membantu kamu. Intinya ada orang yang tidak suka kepadamu. Bapak ini mencium ada ilmu yang masuk ke keluargamu. Oh gitu Pak, terus aku harus bagaimana Pak? Sekarang gini, kamu setiap menjelang maghrib, kamu taburkan garam di setiap pojok rumah kamu. Dan kamu jangan pernah berhenti menjalankan ibadah kamu ya Le. Syukur-syukur di setiap tengah malam kamu selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjernihkan hati dan pikiranmu. Karena semua obat penyakit yang kamu alami ini dan semua penyakit yang dialami semua manusia, itu obatnya adalah pikiran dan hati yang tenang Le. Nggih Pak Kiai. Dan satu lagi, kamu tidak usah berpikir macam-macam. Biarlah orang yang jahat, orang yang selalu sirik dengan kehidupan orang, itu pasti hidupnya akan susah. Tidak usah kamu memikirkan untuk membalas, pasti alam akan membalasnya sendiri. Lihatlah, orang-orang yang selalu kehidupannya itu mencari masalah, hidupnya tidak akan tenang Le. Nasihat Pak Kiai kepada aku. Nggih Pak Kiai. Sekarang gini saja, kamu pulang, insya Allah sudah tidak ada apa-apa lagi Le. Kamu tenangkan diri dan kamu fokus saja di usahamu dan menjalani kehidupanmu dengan bahagia bersama keluargamu Le. Nggih Pak Kiai. Ya sudah, sana kamu kalau mau pulang saja. Setelah itu aku pun langsung pulang dari rumah Pak Kiai bersama istriku. Selama perjalanan aku terngiang-ngiang perkataan Pak Kiai itu, ilmu dari daerah-daerah tertentu. Aku pun curiga karena tetanggaku setiap malam dan setiap maghrib selalu menyapu halaman rumah. Dan terkadang bau wangi menyerbak masuk ke rumahku. Dan pernah suatu hari seketika ada suara petasan yang meledak di depan pintu rumahku. Aku pun bertanya apa mungkin itu adalah ulah tetanggaku. Selama perjalanan terngiang-ngiang betul hal-hal seperti itu. Setelah sesampainya di rumah, aku pun masuk di rumah dan istirahat sejenak bersama istri. Aku pun berbincang-bincang dengan istri terkait apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Dek, kita tuh boleh suuzon Dek. Mungkin ini suuzon ya Dek. Memang aku rasakan apa yang dikatakan Pak Kiai itu ada benarnya Dek. Soalnya beberapa hari ataupun berminggu-minggu lalu memang aku melihat ada yang aneh dari tetangga kita itu Dek. Tanyaku kepada istriku, iya sih Mas, memang Mas. Bahkan kemarin itu aku anehnya gini, dia itu pernah memberiku tali karet itu untuk mengikat rambut anak kita Mas. Padahal itu kan harganya cuma 1.000 perak. Ujar istriku kepadaku, iya sih Dek, sekarang gini aja, bukannya kita itu menolak rezeki dari orang, kita untuk hati-hati dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai besok, ketika tetangga sebelah kita ngasih makanan apa saja, jangan diterima ya Dek. Iya Mas, tanyaku kepada istriku. Ya udah Dek, sekarang istirahat dulu kita. Kemudian aku dan istriku pun istirahat. Keesokan harinya, setelah aku bangun dari tidur, mandi dan lain-lain, aku pun keluar dari rumah. Dan aku terkejut dengan perkataan dari tetanggaku itu. Kang, anaknya sampean sakit opo? Tetanggaku sebelah bertanya sambil tertawa. Oh, enggak kok Kang. Dengan perkataan-perkataan itu aku pun sangat yakin jika semua ini adalah kelakuan dari tetanggaku itu. Aku heran, padahal aku selama hidup di sini tidak pernah mengurusi kehidupan orang lain. Justru aku sering berbagi kepada orang-orang, apalagi dengan tetangga dekatku. Tidak kurang dan tidak lebih. Setiap seminggu sekali, bahkan 2-3 hari sekali, aku sering memberikan apa yang aku dagangkan kepada mereka. Tapi kenapa
Orang yang aku perlakukan dengan baik menganggapku buruk dan syirik kepadaku. Aku heran, tetapi semua itu terjadi, biarlah hukum karma dan hukum alam yang akan membalasnya. Aku berniat dan bertujuan hidup dengan baik, tidak ingin mengganggu satu sama lain. Tamat. Sekian, terima kasih. Inilah cerita dari Mas Andri yang kami angkat, di mana kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi terhadap Mas Andri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan ada cerita yang sama tempat ataupun nama. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk teman-teman jika mempunyai cerita yang ingin kami bagikan, kami share, kami jadikan bahan edukasi, informasi, dijadikan sebuah bahan pembelajaran kita semua. Silakan kirim ke email dan WhatsApp yang tertera di video dan di deskripsi kami. Pelajaran yang dapat saya ambil dari video dan cerita dari Mas Andri ini adalah kita harus selalu berpikir positif ke semua orang, dan jangan sampai kita itu berbuat hal-hal yang tidak baik yang merugikan orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga video kami bermanfaat sehingga kita dapat memetik hikmah, dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menyupport kami. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan teman-teman berupa hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.